apa namanya tuh? Saya jelaskan pola asuh yang dianjurkan oleh Rasulullah yang baik dan benar itu seperti apa. Ada di hadisnya, hadis Tirmidzi, ada juga di Qurannya. Coba demi kebaikan anak-anak kita. Sini. Antisosial. Terlalu aktif, jahil kepada temannya. Hiper ya. Ya. Oke. Kalau disuruh bicara diam, gitu. Kalau tidak bicara. Kalau benar tuh Itu kan ibu kurang jelaskan. Coba yang lainnya bunda jangan lupa batas. Kamu pak ciwit-ciwit sarang sana makanya iya. Antisosial hiperaktif ada lagi? Kami anak abdi mah ieu nanti babarian nangis nih upami dia. ada yang mewakili. Ada yang diwakili. Mudah nangis ada lagi? Ayo bunda. Satu antisosial hiperaktif mudah nangis. Bunda. Ada. Emosi. Biasanya mah ayeuna keur rada ngablengnya bundanya. Mungkin tos abi keluar karek rek ditanyakeun. Emosi ada lagi Bapak? Kalau anaknya itu ngomongnya kasar gimana Pak? Ya, masuk ke emosi. Emosi. Ya. Ada lagi bunda? Ya. Ya. Manja. Ada lagi bunda? Semakin banyak kita akan semakin bahas masalahnya. Ini dari apa? Ya, bunda. Ada lagi atau mau dikasih kisi-kisi? Antisosial, hiperaktif, mudah nangis, emosi manja. Pak, anak saya males. Itu salah satunya. Kalau ada, kalau tidak ada saya mau beli. Ada malas. Oke, malasnya banyak ya. Antara malas belajar, malas apa aja, malas semuanya kita akan bahas di sini. Asal muasalnya dari mana? Tapi kita karena ini di sekolah biasanya pada malas belajar, betul nggak benar? Makanya malah kedawang kan namun. Para kedawang teh ego yang tinggi. Ego. Oke. Maksa upami ayeuna teh sabari emosi ya. Ada lagi bunda? Kalau nggak ada kita bahas. Sudah? Sudah semuanya? Itu mah kalau ada anak yang nangis suka apa tuh greget pengen gebuk gitu. Ya? Kalau ada anak yang nangis Oh, itu kita sendiri ya? suka Enggak, anaknya lihat temennya nangis, Dia yang pengen mukul gitu. pengen mukul gitu. Ya, bisa masuk ke sini. Hiperaktif. Ke sini. Yang tadi kurang percaya diri apa ya? Kurang pede. Pede pendek dayut. Kurang pede. Oke. Kalau tidak ada kita bahas bunda ya. Siap bunda? Bunda, ayah saya tanya, apakah ini semuanya keluhan bunda semuanya terhadap anaknya? Betul apa tidak? Betul. Saya tanya lagi bunda yang kompak, apakah ini keluhan bunda terkait anaknya? Iya. Betul. Oke, bukan keluhan saya ya? Sepakat ya? Ya. Oke, kalau keluhan saya biasanya bunda suka nggak seret. Saya emang nggak enak saya begitu. Kenapa saya harus nanya ke bunda? Inilah yang saya akan bahas tentang anak bunda seperti ini. Oke, bunda ya, kita udah bahas ini adalah keluhan bunda dan memang sepakat betul semuanya. Dan saya ingin tanya ke bunda, apakah pernah lihat anak SD merokok? Sering. Sering nggak? Sering. SD pacaran? Sering. Kalau saya banyak orang tua yang WA ke saya kemarin, Bapak anak saya pacaran kelas berapa? Kelas 6 SD. Oh, gitu. Bilangnya lagi sweet-sweetnya ayah bunda lah. Ya, kenapa? Itu ada faktor lingkungannya gitu kan. Bahkan sekarang anak di usia PAUD, di usia dini sekarang lebih banyak mengenal apa itu cinta, betul nggak Bu? Iya, betul. Apakah di tontonan itu sekarang mendidik? Tidak. Kebanyakan apa? Drama. Karena kebanyakan sekarang kebanyakan, maaf ya bunda saya berdiri ya, biar lebih terdengar. Nah, kebanyakan sekarang itu zamannya memang gadget, betul nggak bunda? Iya. Anak itu sekarang udah tahu TikTok, joget-joget nggak jelas,
sebetulnya memang bagus, cuman untuk anak di usia dini di fase keemasannya atau di golden age usia 0 sampai 7 tahun itu tidak disarankan karena dari handphone ada 78,47 sel otak hancur. Kau heran orang kali rada ngaplay nuju belajar. Kalau nggak ngerti-ngerti, nggak paham-paham karena sel otak di sini sudah rusak, sudah hancur. Karena masa usia 0 sampai 7 tahun masa pertumbuhan. Ketika sudah lewat dari masa pertumbuhan itulah bekalnya umur hidupnya, enggak ada pertumbuhan. Nah, ya, makanya kita manfaatkan anak muda di usia sekarang, kita tumbuhkan sel otaknya yang sangat luar biasa ini menjadi lebih baik. Dua baris. Dua baris ini. Dua baris sok ngarah ka kuping ka dia. Sok 2 baris kalebet. Biar tahu semuanya. Sok mangga ini. Nah, 2 baris. Nah, wios. Sok. Keras sama keras. Beli nonton jodoh. Beli nonton jodoh. Ayo Bapak, pali dia aya. Pali dia, Bapak-bapak aya. Pali dia. Aya. Aya Bapak. Aya rencang. Aya rencang. Aya rencang. Ya, bunda ya. Maaf Pak, aku video ya. Oh, Soalnya buat saya sendiri juga. boleh. Iya. Gini Soalnya saya nggak bisa. Buat parenting juga. Biasanya kalau saya begitu bunda nggak terlalu serius ya, karena kalau serius biasanya bunda lebih banyak ngeblank, betul nggak? Ngeblank, nggak paham apa sih tujuannya, apa sih ininya gitu kan. Kebanyakan kita juga nggak Nah di sini saya biasa aja, kita sebagai teman kita tukar pikiran, apa yang bunda butuhkan saya akan jelaskan, apa yang terjadi kepada anak bunda kita jelaskan sekarang. Siap ya bunda ya? Saya banyak WA dari kemarin tuh WA orang tua ketika saya sudah parenting atau sedang udah beres konsultasi orang tua. Biasanya kita suka ada konsultasi nantinya. Orang tua sering konsultasi, Pak anak saya begini. Ya karena betul yang bunda keluhkan tersebut ada dari hasil psikologisnya anak bunda seperti ini, gitu kan? Karena ada sesuatu yang tidak nyaman dari pola asuhnya. Nah ini bunda adalah hasil dari handphone. Anak boleh nggak main handphone di usia sekarang? Boleh, asalkan jangan lebih dari 1 jam. 1 hari udah 1 jam. Jangan 1 hari 1 jam. 2 jamnya lagi main, 1 jam lagi main handphone. Itu berarti 1 hari 2 jam. Bagusnya 1 jam mau 15 menit silakan. Asalkan ada kontrol dari orang tua. Sekarang banyak. Bahkan kemarin banyak kasus ya. Kasusnya asusila atau apa ya. Karena kenapa? Yang dipanggil siapa? Yang dipanggil psikologi. Ini anak kenapa? Gitu kan? Nah, ini anak sekolah dasar sudah merokok. Betul nggak bunda? Pernah lihat nggak anak pelajar SMP ke atas tawuran? Sering. Banyak ya? Anak pelajar minum minuman keras sekarang ada banyak ya bunda. Atau misalnya anak pelajar buang janin bayinya, ada nggak bunda? Baik dari handphone atau secara kasat mata langsung ada yang pernah dengar atau melihat? Ada yang pernah dengar anak pelajar membunuh orang tuanya? Ada. Sering ya? Atau membakar rumah orang tuanya, ada nggak bunda? Ada. Di Cianjur lagi ya? Motor. Nah, gitu kan? Kenapa kok anak-anak pelajar seperti itu kok bisa melakukan hal yang tidak bisa tidak bisa digambarkan oleh kita semua? Ya bunda ya, betul nggak bunda? Anak pelajar SD ke sana melakukan hal negatif, apakah itu tujuan orang tuanya? Tidak. Apakah kita sudah tahu anak kita ke depan akan melakukan hal apa? Enggak, karena itu masih teka-teki yang kita akan bentuk dari sekarang. Karena waktu kita hanya saat ini bunda untuk membentuk karakter anak agar lebih baik lagi. Ya bunda ya. Karakter muncul urang mah, agama urang mah akhlak, betul nggak? Nah ini yang akan dibentuknya dari pelajar SD dan lain sebagainya. Anak bisa melakukan hal negatif, apakah itu kesalahan dari anaknya atau kesalahan dari gurunya? Saya tanya ke bunda, bunda itu kesalahan dari anaknya atau dari gurunya?
Anaknya atau gurunya? Anak-anaknya yang orang tua. Anaknya. Sepakat ya? Jadi kalau anak melakukan kesalahan dihukum sama guru jangan jangan dicarekan dulu. Siap ya? Oke. Dari kesalahan anaknya. Nah, kalau tahun 2018 paling banyak guru yang dilakukan. Nah, itu kita kesannya ke sana. Nah, sekarang anak kan tadi melakukan kesalahan karena anaknya, betul nggak? Saya tanya, apakah itu karena tujuan anaknya sendiri atau kesalahan dari orang tuanya? Kesalahan dari orang tua. Betul nggak benar? Anak melakukan kesalahan ya, hal negatif, ya benar ya, diambil oleh pihak keamanan, yang ditanyakan utamanya siapa? Orang tua. Mamah bapana kamana, betul nggak? Betul. Padahal mamah bapana nuju musik, mamana nuju masak, anaknya nggak tahu kemana, betul nggak? Tapi tahu-tahu dipanggil harus ke pihak keamanan, melakukan hal apa? Tawuran. Kita yang repot nggak? Kita yang repot. Itu diajari oleh kita atau bukan? Bukan, faktor lingkungan hanya, namun lingkungan luar hanya 20% saja. Ya Bunda ya. Nah di sini apakah Bunda dan Ayah semuanya mau anaknya yang tadi kita sebutkan hal negatifnya? Tidak ya Bunda ya. Karena awalnya dari mana anak bisa melakukan hal negatif? Awalnya dari sini. Awalnya dari sini, keluhan Bunda. Ada yang kurang percaya diri, ada yang egonya tinggi, ada yang emosinya, ada yang manja, malas dan lain sebagainya. Awalnya dari sana. Mungkin sekarang nggak kerasa anaknya begini-begini, tapi suatu saat akan melakukan hal yang tidak perlu kita lihat sebetulnya, ya Bunda ya. Nah, Bunda dari keluhan Bunda ini kan dibentuknya dari pola asuh. Pola asuh ada sistemnya yaitu EGP, Bunda ya. EGP apa Ayah Bunda? Emang gue pikirin. Oke. EGP itu singkatannya, E-nya adalah environment atau lingkungan. Ini lingkungan berpengaruh untuk anak 85%. Ya Bunda ya. Kalau nggak tahu bahasa Inggrisnya kita Indonesia saja. Lingkungan ngaruh ke anak 85%. Ini lingkungan. Ya Bunda ya? Lingkungan. Pak itu lingkungan luar? Bukan, ini bukan lingkungan luar. Ya Bunda ya? Ada catatan ini bukan lingkungan luar, melainkan lingkungan keluarga. Ayah bapana, ayah ibunya baik. Neneknya galak, ngaruh ke anak. Ya Bunda ya? Kakeknya, neneknya baik, ayahnya baik, tapi mamangna sok molototan, ngaruh ke anak. Ya Bunda ya, di tukang mamangna. Itu ya. Itu sangat berpengaruh karena lingkungan keluarga bukan ayah bunda saja, ada kakaknya, ada adeknya, ada nenek kakeknya, ada bibinya, ada uanya, ada mamangnya dan lain sebagainya. Yang penting satu keluarga dengan ayah dan ibu. Kalau tetangga tapi dia bukan keluarga, ngaruh nggak? Itu nggak terpengaruh, hanya 20% saja. Jadi jangan larang ketika anak main di luar dia dapat bahasa yang tidak baik. Sebetulnya anak sudah berkembang tandanya. Ya Bunda ya, bukan berarti mungkin bahasa kasar. Enggak, yang terpenting ketika dia dapat bahasa yang kasar di lingkungan luar, Bunda di rumah arahkan, kakak itu tidak baik buat kakak. Karena kakak masih anak kecil di usia berapa? Sebutkan saja. Tapi kadang kita pengen simpel langsung, ulah eta bahasa teh gak nih. Nah, betul enggak benar? Langsung diponis si anak yang salah karena anak di usia sekarang masih penasaran ketika dapat pengetahuan yang memang dia belum dapatkan. Ya Bunda ya? Nah, gitu kan dari sini. Jadi enggak heran, yang penting lingkungan keluarga nyaman, udah selesai. Lingkungan luar biarkan dia bermain bebas gitu kan. Mau cari pengalaman ini itu asalkan jangan jauh-jauh di depan rumah atau di lingkungannya sosialnya dia terjangkau. Jangan sampai di sini mainnya ke Ciranjang ke sana. Nah, itu baru kita larang ya. Oke. Ini lingkungan keluarga sangat berpengaruh 85%.
Nah ini ada G-nya bunda ayah, G-nya adalah genetikal, genetikal 5%. Genetikal itu adalah turunan, muncak Inggris nama tereuh. Ya, tereuh ti bapana. Tereuh ti bapana, tereuh ti mamana. Ieu mah 2,5 ti ayah, 2,5 ti ibu. Baik secara fisik maupun secara karakter. Karena biasanya kita selalu menggunakan pola asuh turunan. Betul nggak bunda? Bunda dulu dicarekan, ayah baheula dicarekan ku mamahna, nyarekan moal ka anakna. Ya udah ya. Da baheula ge mamah dicarekan ku si mamah jeung si bapak. Da urang nurut, betul nggak? Akhirnya mau melakukan nggak ke anaknya? Mau. Karena kita juga ikut. Adil, betul nggak bunda? Bahkan pola asuh turunan seperti apa? Hal peraturan yang memang supaya anak lebih diam di rumah. Nggak boleh main maghrib-maghrib bila ayah kalau mewek. Ya benar ya? Betul nggak? Dia ulah main maghrib-maghrib bila ayah kalau mewek. Bunda dari lahir sampai sekarang pernah lihat kalau mewek seperti apa? Belum ya? Bisa dikatakan bunda dari sini kalau anaknya menggunakan otak kiri, karena bunda belum tahu kan sekarang anaknya menggunakan otak kiri atau kanan, betul nggak? ya. Kalau anaknya menggunakan otak kiri, anak akan merasa dibohongi. Bisa saja bunda secara tidak sadar mengajari anak untuk berbohong. Nah, jadi anak namun berbohong awalnya dari siapa? Dari kita sendiri, memberikan pelaturan yang memang tidak real, tidak sesuai. Ya benar ya? Akhirnya anak akan sulit diatur atau akan gampang diatur. Akan sulit diatur. Kumaha diatur ulah kali itulah kali ada. Jong-jongnya tadi itu murang kali ini. Nah karena awalnya oleh bunda dibohongi peraturan yang menakut-nakuti. Tapi beda hal kalau anaknya menggunakan otak kanan. Kalau dia menggunakan otak kanan, dia akan menjadi takut. Bayangan otak teh juri. Kamu ulah main keluar bisa culik. Bang lama orang sok disingsi nanti karena mobil jeep, betul nggak? Mobil jeep kayak culik jadi sieun, betul nggak? Otomatis murang kali mua bisa bergerak bebas di lingkungan luar. Dia lebih banyak di dalam rumah. Ari di dalam rumah dia mau bantu mama, mau bantu ayah, selalu ditolak. Bantu cuci piring, ulah itu bisi eta, bisi leueun, betul nggak? Bisi pupus, bantuin ayahnya. Kali itu bisi ngaganggu, betul nggak? Akhirnya si anak bingung nggak mau melakukan apa. Supaya bunda anaknya lebih diam, bunda menggunakan apa? Handphone. Serta YouTube, betul nggak? Jadi yang awalnya anak dikasih handphone dari siapa? Dari orang tua. Ketika anak sudah main ke handphone, masih ada larangan, ayo kan? Betul. Itu. Jadi awalnya dari siapa dulu ya? Dari kita. Kalau anak yang nggak dibiasakan handphone, walaupun lingkungannya banyak handphone, nggak akan terpengaruh. Ya benar ya, tidak akan terpengaruh. Dari abi mama mana nggak pernah memberikan handphone. Ari bibina, ari omna, nah gitu kan. Kita kan ini sangat berpengaruh. Walaupun mama baik, ayahnya baik, tapi kalau om dan bibinya dan tantenya itu gimana, gitu kan, pola asuhnya itu kan harus sama, sinkron. Nah dari sini, ini genetik ya bunda ya, itu tidak berpengaruh. Namun di sini ada P-nya adalah personality. Personality adalah anaknya sendiri punya 10%. Ya bunda ya, punya 10%. Di dalam kandungan pun sudah ada di sini ayah bunda, ya bunda ya. 10% itu apa aja? Ada memori. Ya, ada memori, ada perasaan, ada panca indera, merasa, meraba dan melihat dan lain sebagainya ya, yaitu panca indera. Ada memori, ada perasaan, ada panca indera. Ini sudah aktif ketika anak dalam kandungan orang tuanya. Dalam kandungan ibu, dalam rahim ini sudah aktif. Ada yang masih yang isi sekarang? Nah, isi nasi atau isi apa? Nah, ini bunda dari EGP tersebut, ini dalam kandungan sudah ada 10%. Ya bunda ya, yaitu baik memorinya, perasaannya, panca inderanya. Nah,
Kenapa Pak ada di dalam kandungan ini sudah aktif di usia 3 minggu? Kenapa? Karena ya Bunda ya, ada istilah ngidam nggak? Ada. Ada ya? Biasanya Bunda ngidam, bukan Bapak ya ngidam. Biasanya Bunda ngidam dekat orang yang Bunda sayang, betul nggak? Bunda dekat dengan ayahnya. Aduh pengen pais gilining misalnya. Nah pengen setung. Nah, ada keinginan pasti Bunda dekat dengan orang yang Bunda sayang. Baik dengan ibu, baik dengan ayah. Pasti ada keinginan, aduh pengen sebelah. Otomatis orangnya atau ayah Bunda, suami Bunda itu menghindar atau mencari. Mencari. Ketika dia mencari, Bunda kan dihindari ya, gak ada suaminya ya. Ketika suaminya ada, bawa sedikit yang Bunda inginkan, ya Bunda ya, apakah mau dihabiskan atau mau dimakan? Hanya diliatin aja ya. Nah, biasa Pak Abi mari Pak Baliut ya. Hanya diliatin atau dicolek minimalnya, betul nggak? Dicolek, kalau nggak diliatin, udah nggak dihabisin, betul nggak Bunda? Kenapa kok ada istilah ngidam? Karena anak ketika Bunda dekat dengan suami atau yang Bunda sayang, anak di dalam kandungan sudah mulai cemburu. Kumaha carana supaya misahkeunnya? Tadi dengan rasa keinginan. Bagusnya gimana ya? Suami harus usap-usap udel istrinya agar si anak tenang di dalam. Nah, di sini pola perasaannya. Ketika Bunda ditinggal sama suaminya, Bunda sendiri di rumah, perasaan Bunda gimana? Kesepian nggak? Biasa aja. Nah, kesepian nggak? Kesepian nggak? Biasanya kalau yang memang sedang, ya Bunda ya, perasaan itu campur aduk. Ada yang memang perasaan itu kamana sih Bapak teh masih kene can datang, merasa kesepian, ketakutan, pengennya nangis dan lain sebagainya. Ya udah ya. Nah, itu biasanya ketika si ayahnya datang atau datang keluarga, emosi mulai muncul. Ya benar ya, emosi mulai muncul, amuk upami ayah murang kali nuju aktif di rumah, kita langsung ujung-ujung ih lain cicing, nah hati-hati, betul nggak? Tapi nggak pernah kita ungkapkan langsung cicing, coba enggak. Tapi dalam hati, nah ibu udah lain cicing wae, malah jalan-jalan itu ada rasa emosi itu timbul dari rahim atau dari anak yang di dalam kandungan, karena ini saling berkaitan. Ya udah ya. Makanya ketika kita sedang isi anak ya udah ya di dalam kandungan, biasanya kita disarankan baca surat Maryam, betul nggak? Iya. Yusuf, betul nggak? Betul. Betul nggak Bunda? Betul. Surat apalagi Bunda? Anisa, betul nggak? Iya. Surat apa lagi? Maryam, Yusuf, Anisa. Nah, surat Ar-Rahman. Yang terpenting satu Quran Bunda baca. Ya. Kenapa? Kok kita harus baca Quran? Karena EGP tersebut ini ada di dalam Al-Qur'annya, Bunda Ayah. Sesuai pola asuhnya seperti ini. Dan yang paling penting dari memori kita dianjurkan baca surat-surat Al-Qur'an untuk apa? Ini untuk bukannya anak menjadi ganteng, bukan, itu mah barokahnya. Ya benar ya? Anak pengen ganteng, pengen cantik, itu mah berkahnya. Yang utamanya apa? Ini di dalam kandungan memori sudah aktif. Bunda ucapkan, anak akan ingat di dalam kandungan. Terus diulang-ulang baca Quran, si anak akan masuk ke rahim. Itu bacaan apa? Bunda ketika Bunda lahir pasti minimalnya ada Bismillah. Bismillah, betul nggak? Iya. Ada Bismillah. Anak sudah lahir disuapin pakai Bismillah nggak? Pakai Bismillah. Ketika sudah dia bisa berbicara, paling balelo baca Bismillahnya ya. Bismillah. Betul nggak? Iya. Karena kenapa? Bunda itu si anak bisa Bismillah tersebut diajarkan oleh siapa? Secara tidak sadar oleh kita diulang-ulang dari dalam kandungan, dari ketika dia sudah lahir, sudah berbicara, si anak akan mulai bisa karena faktor kebiasaan. Bunda pernah lihat anak hafiz Quran? Yang kecil-kecil di RCTI itu awalnya orang tuanya paham terkait sistem pola asuh EGP tersebut, khususnya dari personalitinya di dalam kandungan.
Nah, ada memori, ada perasaan, ada panca indera karena ini saling berkaitan. Ya Bunda ya. Nah, ketika di sini Bapak kalau misalnya anak saya pengen hafid Quran kumamanya perlu dikajerokeun deui. Ya enggak ya. Tapi kita harus melaksanakan pola asuh yang sesuai, yang nyaman untuk anak kita sendiri. Karena biasanya ibarat kata gini, Bapak dan Ibu sudah menanam pohon, namun pohon tersebut layu karena selalu disiram oleh air panas. Gimana caranya supaya pohon tersebut terisi dan ada buahnya? Ya kita siram dengan air yang sangat baik dari sekarang. Berikan pupuk dan lain-lain. Nah ini adalah sistemnya, karena pola asuh ada 3. Yang pertama pola asuh yang keras. Ayah Bunda ya, pola asuh yang keras itu seperti apa? Pola asuh yang keras kalau dari psikologisnya itu orang tua yang menggunakan pola asuh yang overprotective atau yang otoriter. Ya Bunda ya, otoriter, tidak ada kekuasaan untuk anaknya, kudu kumaha mama, peraturannya menggunakan emosi, banyaknya tuntutan paksaan untuk anaknya. Ya Bunda ya, anak melakukan kesalahan selalu adanya emosi. Anak lari-lari, cicing coba kadir mah. Betul nggak benar? Nah, anak lagi main di sana, kita panggil Irfan, enggak nyaut. Irfan 2 kali enggak nyaut, ketiga kali gimana? Teriak ya. Irfan, baru. Kok mama tadi keluar wae? Man nyawa teu ngeliuk, betul enggak? Nah, akhirnya si Irfan tersebut lihat ke mama dengan perasaan takut enggak? Takut dan juga aneh, hari mama itu naon, bujuk-bujuk marah. Itu sebetulnya bingung si anak kenapa marah padahal kakak di sana. Sarannya, Bunda jangan memanggil anak ketika anak membelakangi Bunda. Lebih banyak Bunda hampiri si anak tersebut tepat. Mama manggil loh, udah selesai. Kenapa? Anak ketika seperti itu sedang belajar respon ya Bunda ya. Di sini agar kenapa? Ketika nanti responnya Bunda latih tidak dengan cara teriak-teriak, anak akan semakin berkembang, akan lebih respon kepada Bunda ketika Bunda mau manggil, ketika Bunda mau apa saja dia akan lebih cepat. Kenapa anak bisa kurang respon? Karena awalnya dari sana kebiasaannya kita memberikan teriak-teriak walau ketika anak membelakangi kita. Ya Bunda ya. Bahkan ketika si anak ada intonasi suara yang tinggi atau ada teguran di depan umum, ya Bunda ya, di depan orang lain, biasanya anak itu akan kurang percaya diri. Ada orang lain duduk, anaknya lari-lari, weh cicing, di dia. Anak sebetulnya mungkin perasaannya nggak akan malu, biasa aja, namun akan nangis atau akan diam. Tapi dalam seketika itu mentalnya langsung turun, dia akan merasa malu. Dia akan kurang percaya diri. Bahkan kalau Bunda, ya Bunda ya, membentak saja ke anak, satu kali aja ngebentak ke anak ya, satu kali ngebentak ke anak, ini akan rusak sel otaknya 1400,27 sel otak. Gak percaya soalnya bentakan orang kali. Sekali ngebentak 1427 sel otak. Saya tanya ke bunda-bunda barangkali ngebentak orang kali sadin. Satu kali ada berapa kali? Bapak, saya 10 kali sadinten ngabentak orang kali, antun kali dan 10. Ditambah handphone sabaraha. Takana HP gitu. Ya benar ya. Ditambah handphone sabaraha, ditambah bentakan sabaraha. Itu rusak hari itu. Anak tidur, ya udah ya. Anaknya tidur, ini sel otak yang tadi rusak tumbuh lagi yang baru. Tumbuh lagi yang baru. Paginya mau sekolah dicarekan itu. Dicarekan itu. Gugah jam sabaraha. Betul nggak? Gugah jam sabaraha dipaksa. Nangis nggak anaknya? Nangis. Ketika dia nangis dipaksa mandi, nangis kene teu? Nangis ya benar ya. Nangis, makan, tetap di rumah nangis. Ke sekolah apakah masih nangis? Masih. Ada yang masih nangis, ada yang tidak nangis. Beda-beda.
tergantung nanti dari karakternya. Kalau karakternya dia memang mudah nangis, terus akan nangis sampai ke kelas. Kalau dia emosinya atau karakternya bisa menyeimbangkan, si anak tersebut akan diam ketika di sekolah. Baut dengan gitu ya. Betul nggak? Tapi ketika si anak sudah nangis paginya, sudah ada problem, ada bentakan paginya, apakah pelajaran di sekolah akan masuk? Tidak. Percuma nggak Bunda setiap hari di sekolah? Percuma. Pak Ali sel otak teh naon? Sel otak muncul urang mah lemna. Mun aya pengetahuan, yang akan nempel penempelnya ini sel otak. Tapi kalau sel otak sudah rusak, akan maju ke saraf otak. Ke saraf. Main handphone, nih saraf ciri-ciri sel otak sudah mulai rusak, tinggal tipis ya Bunda ya, tinggal tipis, udah mau masuk ke sel otak, ke saraf otak. Si anak main handphone, beberapa menit kemudian bubuk nunutan ya Bunda ya, ada nggak? Ada, itu sudah masuk ke saraf otak. Di saraf otak bisa masuk nanti ke mata, ada minusnya. Itu bukan radiasi tapi dari sarafnya ya Bunda ya. Kok mata kakak minus nggak bisa lihat? Ya dari sini sel otak tidak bisa berkembang dengan baik, tidak seimbang. Akhirnya masuk ke saraf, timbullah penyakit yang kita tidak inginkan, mata minus. Ya Bunda ya. Oke. Nah kalau sel otak sudah mulai rusak, IQ-nya nanti akan berkurang. Anak akan jadi loading, sulit untuk memahami apapun. Ya Bunda ya. Percuma nggak Bunda disekolahkan? Kamu dipaksa, tuh mulai manges bisa maca, yang lain mancan bisa maca. Itu ya. Akhirnya seimbang nggak? Si anak tersebut akan bisanya. Seimbang nggak Bunda? Nggak akan sempurna. Ya Bunda ya, tidak akan sempurna. Kasihan nggak ke anaknya? Kasihan. Secara tidak sadar kita memberikan pola yang keras kepada si anak. Karena pola asuh yang keras, banyaknya peraturan yang tidak sesuai. Pertama ada bentakan, yang kedua biasanya pola asuh yang keras selalu kumaha mama egonya lebih tinggi. Sedikit apapun mama menggunakan bukan mama aja, ayah pun sama. Pola asuh yang tidak sesuai. Mama, nah cek mama ya. Cek murang kali, mama aku pengen es krim. Posisi mama kumaha? Gak boleh. Ya, ulah. Ya cuacana gitu ya. Cuacana misalnya kermendung. Ulah mendadak es krim. Hayo di sekolahan, betul nggak? Nah, biasanya anak dilarang makan es krim sama mama. Ya, sama mama. Anaknya maksa terus. Ya, anaknya maksa. Anaknya entah menggunakan emosi dengan amek-amekan karena ketidakpastian. Ada yang menggunakan nangis. Bahkan ada yang menggunakan keduanya. Nangis sabari emosi. Ketika dia menggunakan nangis dan emosi, posisinya mama kasih enggak? Kasih. Tong heran. Yang dilarang ya dikasih. Nah, tong heran. Senjatana bakal nangis dulu atau emosi dulu. Kedepannya si anak akan egonya tertinggi, akan sulit diatur. Mamaksa wae ka mama. Mama aku pengen sepatu. Nanti aja nangis baru dikasih nanti. Jadi senjatanya nangis dulu semuanya. Kau nggak nangis emosi. Kadang ada lagi yang kayak gini. Mama bertahan melarang, gak boleh makan es krim. Bertahan anaknya mau nangis, mau emosi tetap mama enggak. Jangan dikasih. Ya Bunda ya, jangan dikasih. Datang bapaknya. Datang neneknya kumaha. Daripada nangis Ya. Gandeng gerak pasihan tepira hayang es krim. Ya. Tapi Bunda ketika hal tersebut muncul apa? Muncul nanti si anak akan lebih sulit diatur. Ku ayah nama gampang diaturna, ku mama mah leuwih hese. Harus perang dunia dulu. Ya udah ya. Kenapa? Karena ayah dan nenek biasanya dia selalu ada keinginan anaknya langsung diberikan. Akhirnya kadang ketika anak sudah nangis selalu dibela.
Ya bunda ya, bagusnya cara merangkul. Cara merangkul gimana? Mama nuju marah negor ke anaknya, ayah diem dulu. Ya, mamanya sudah selesai, mamanya pergi, baru rangkul anaknya, bawa. Kalau kamu melakukan hal yang sama di depan ayah, ayah pun akan sama marah. Mama sayang. Ya, bunda ya, mama sayang sebetulnya negor ke kamu. Cuman itu enggak di depan ayah. Jadi tolong maafin mama lagi lebih sayang ke kamu, negor itu lebih lebih biar kamu lebih baik lagi. Ya bunda ya. Nah itu bagusnya merangkul, bukan ketika mamanya lagi marah ke anaknya, ayahna atau nenekna naik, tong dicarekan we geura budak teh. Nah, akhirnya si anak merasa dibela. Kemudian hari si anak akan semakin manja. Ke siapa? Ke ayah dan neneknya. Ya bunda ya. Di sini biasa dipahami ayah bunda. Awalnya dari mana? Orang tua. Nah ya bunda ya. Kadang seperti ini bunda. Saya tanya ke bunda, bunda pernah nggak ayah atau bunda pernah nggak dibentak sama anaknya? Pernah nggak dibentak sama anaknya? Atau pernah nggak dicubit sama anaknya, dipukul sama anaknya? Pernah nggak? Pernah ya? Oke. Saya tanya lagi, bunda pernah nggak ngebentak anaknya? Pernah. Pernah nggak mencubit anaknya? Sering. Anak bisa melakukan hal yang sama, tahu dari siapa? Dari kita. Dari kita sendiri. Akhirnya si anak mudah emosi ya bunda ya. Betul nggak bunda? Dan sulit diatur. Biasanya ada peraturan yang tidak sesuai. Cek mama ulah, hari cek batur boleh. Ya bunda ya. Kadang cek mama nggak boleh sekarang, besoknya boleh. Jadi beda. Kalau kata bunda tidak boleh, harus tidak boleh sampai kapanpun. Bahkan kita sendiri jangan melanggar. Karena kenapa anak bisa melakukan pelanggaran dari segi peraturan? Karena kita sendiri yang melanggar. Gak boleh makan bakso pedas-pedas. Awas biasanya ribet deh. Ari mama barang sendok sambalna di payunan anjeuna deh. Kecuali kalau tidak ada si anaknya, boleh kita melanggar peraturan. Kalau di depan si anak itu harus konsisten menerapkan peraturan. Hayo we kana HP ari mama jeung bapak kana WA. Seueur di payunan anjeuna, betul enggak? Anak akan semakin berani untuk mengungkapkan. Ketika bunda memberikan pelajaran, si anak akan berontak. Ya bunda ya, dari sini. Nah ya bunda ya, sudah bisa dipahami ya bunda ya. Kurang pede, ego yang tinggi, manja, emosi awalnya dari pola asuh yang keras ya bunda ya. Dari pola asuh yang keras. Contohnya nih bunda, anak bunda pertama sekolah. Ke sini, ke taman kanak-kanak pertama sekolah. Pertama ada PR ya bunda ya. Hurufnya penebalan ada nggak bunda? Ada. Bunda, huruf penebalan itu untuk apa sih? Untuk menyeimbangkan otak kanannya agar kreativitasnya lebih maju lagi, lebih berkembang lagi. Yang titik-titik bapak kalau nggak ini, yang titik-titik menebalkan itu ya. Nah ini adalah huruf penebalan supaya anak lebih paham, karena ada memori fotografer agar dia ingat langkahnya. Nah anak punya PR pertama di sekolah nih, jeung mama belajarna. Nah ya bunda ya, sama mama belajarnya. Anak bunda tulisannya gini. Nah perasaannya, posisi bunda gimana ketika anak nah, sing bener aku tulisannya betul nggak? Kurang rapi. Ya bunda ya? Anaknya ngahuleng tuh? Kenapa? Sesuai tulisannya huruf A yang diinstruksikan. Ya bunda ya? Cuman yang kurang tepatnya apa? Tulisannya kurang rapi. Alhasil anak itu langsung menghapus tidak? Langsung. Enggak. Dia ngahuleng pertama belajar kok disebut salah. Di sekolah kok enggak disebut salah.
mau acak mau Mau tulisan acak-acakan acak-acakan tetap begitu. bagus. Kok enggak dimarahin. Tapi di rumah, ya benar ya? Tapi di rumah, kok tulisan seperti ini selalu dimarahin, betul nggak? Akhirnya dihapus nggak sama mama? Karena anaknya nggak mau ngehapus awalnya. Ditulis nggak, dipaksa nggak untuk menghapus? Dipaksa. Sabari buku narikes. Ya, benar ya? Sampai sore. Bunda yang di sekolah pun heran, ini kok buku jadi gak rapi. Ya benar ya? Jadi tidak rapi. Akhirnya ketika dihapus oleh mama di sini, ketika dia belajar disuruh nulis lagi. Apakah anaknya mau? Enggak, langsung ada alasan. Kelamaan capek kene. Betul enggak? Pengen makan dulu, pengen tidur dulu, pengen main dulu. Jadi banyak alasan. Dampaknya si anak akan apa? Jadi malas belajar. Heran anak akan sulit belajar awalnya dari sana. Ya Bunda ya? Betul nggak Bunda? Akhirnya Bunda di sini maksa lagi nggak ke anaknya agar cepat selesai? Pakai emosi nggak? Ditekan nggak? Ditekan. Buru kan gerak tulis dan anaknya nangis nggak? Nangis sampai beres, dia nulis rapi gitu kan ya Bunda ya. Tapi esok harinya gimana? Ada huruf lagi, diberikan PR huruf B. Karena kemarin nangis, ditekan sama mama, akhirnya besok harinya mau nggak belajar dengan mama? Enggak. Tapi mama ada senjata nggak? Ada. Senjatanya apa? Mengiming-imingkan sesuatu. Sok deh tulis huruf B. Nah sampai beres, bikin ku mama di pasihan beng-beng. Ya, betul nggak? Semangat nggak anaknya? Semangat sampai beres. Terus ketika dia beres, beng-bengnya ada nggak? Semakin dikecewakan. Yang parahnya anaknya langsung nagih, mama beng-beng teh mana? Itu ya Bunda ya. Satu, membuat anak kecewa. Tong heran anak akan mudah nangis di sini ya Bunda ya. Si anak kalau sering dikecewakan akan mudah nangis. Ya Bunda ya, komo dititipu wae. Minggu kurang berenang jeung bapak. Bapak nanti jadi berenang. Itu tolong dihindari. Ya Bunda ya. Apalagi kalau anaknya ini pertama perdana anaknya mau punya adik, ayah mamangna atau omna atau uana anu bilang ke anaknya, "Cie mau punya adik baru kok itu udah bahaya, kasihan." Mentalnya langsung drop. Kenapa? Merasa persaingan nantinya dengan adiknya. Ya Bunda ya, karena banyak dikecewakan padahal ngeri ngumpul, tapi masuk ke psikologisnya. Bahaya. Ya Bunda ya. Betul nggak Bunda? Nah, tong heran ketika banyak dikecewakan, anak akan mudah nangis. Ya Bunda ya. Biasa dipahami Bunda? Nah, biasanya dari yang keras anak naik meja, turun nggak anaknya? Nyamuan, malah ngajak, kedua kalinya dikitukeun itu, turun di bejaan teh turun malah ayeuna naik deh nggak Bunda? Naik deh, bakal terus di atas meja. Ketiga kalinya gimana? Cek mama gitu turun ya, menggunakan emosi. Anaknya nangis nggak? Ya nangis ya Bunda ya, padahal anak ingin berkembang. Kita dukung perkembangan anak dari usia dini. Siap Bunda? Bunda siap? Siap ya, karena Nartos saya namanya. Nah, di sini ya Bunda ya, kita sudah bahas kurang percaya diri, ego, malas, manja, emosi, dan mudah nangis. Kita sudah bahas, betul nggak? Oke, jadi awalnya dari pola asuh yang keras. Ya, hiji deui ieu, Bunda. Kakana nuju belajar. Nuju belajar. Ini yang lebih dari punya anak dari satu ya Bunda ya. Anaknya kakaknya lagi belajar, lagi anteng belajar. Adena lumpat, ayah adina lumpat, serot kakakana, dicokot pulpen kakakna. Nah, dicokot deui ku kakakna. Cerik adina nu disalahkeun saha? Biasanya nusok dicarekan, nusok disalahkan saha? Kakaknya. Kenapa harus kakaknya? Padahal kakaknya lagi diam belajar. Ya Bunda ya, lagi diam belajar. Torojo adina lumpat cokot pulpen kakakna. Ya Bunda ya, lamun dicanak pulpena, dibikin pulpena, pelajaranna belum selesai, dicarekanmu aku mama. Pasti dicarekan. Ieu can beres wae, padahal pulpena dicanak ku adina. Lamun dicanak pulpena
diambil pulpena, pensilna, adena nangis, anu dicarekanna saha? Kakana. Jadi kakana serba salah, ieu teh buntu. Ya benar ya. Bagusnya gimana? Memberi pengertian ke adiknya bahwa kakaknya sedang belajar, memberikan pengertian pula kepada kakaknya, tolong ambilkan pulpen yang kedua, kasih yang satu lagi, kamu yang kedua. Selesai. Ya benar ya. Tidak mendukung satu sama lain, tapi biasanya kita mendukung adiknya karena paribasana leutik keneh ieu. Betul enggak? Betul. Kang heran aya istilah adik kakak nggak pernah akur awalnya dari sini. Ya benar ya. Adik kakak nggak pernah akur, cuek dengan kakaknya. Ya awalnya dari sini kita selalu membela adiknya dibanding kakaknya. Bahkan kakaknya dan adiknya nggak dibawa ke suatu acara, misalnya mama ke pasar jeung bapak. Ayah adikna atau jeung kakakna di bumi. Anu dipeluk dicium pertama saha? Kenapa adiknya? Kan ada kakaknya dulu. Bagusnya ke siapa dulu? Ke kakaknya dulu kalau ada kakaknya. Baru ke adiknya. Jangan adiknya baru kakaknya. Bahkan ada yang adiknya dicium, kakaknya dibiarkan. Sebetulnya itu masuk ke psikologisnya, si anak jadi kecewa. Tong heran anak kakaknya dengan adiknya nggak mau kesaingan, nggak mau tersaingi. Bahkan kemarin saya konsultasi, ada kakaknya dan adiknya, ketika adiknya beli es krim yang warna pink, kakaknya di usia kelas 2 SD harus sama dengan adik yang paling kecil. Beli es krim warna pink juga harus sama. Adiknya beli mainan mau mobilan, kakaknya pun harus sama beli mau mobilan. Yang bentuknya sama, yang warnanya sama. Ya awalnya dari sana. Si anak jadi tidak mau apa bunda? Jadi tidak mau tersaingi. Bagusnya apa? Kita membela dulu kakaknya baru ke adiknya. Ya benar ya? Contoh kecil deh, bunda ku ayahnya di apa bunda? Di madu. Contoh kecil. Bunda sama ayah diduain. Ayahnya lebih fokus ke yang kedua. Bunda yang pertama gimana? Marah nggak? Marah nggak? Kamu ya bunda ya. Kita balikan. Ya kita kembalikan. Nah kita kembalikan. Kalau anak kita gimana? Yang anak pertama. Ya benar ya. Anak kita yang pertama gimana? Muncul yang kedua, perhatian dan kasih sayangnya kita ke anak yang kedua. Yang anak pertama diabai, hampir sama, betul nggak bunda? Beda nggak bunda mengasah bedog? Ya, tadi cek bunda, Ari murang kalima ngasah emosi. Adena di jailan kuno sanes, kakakna mau ngabela kerean. Ya bunda ya. Bahkan ku kakaknya juga dijailin lagi. Betul nggak? Ada perasaan benci dan dendam biasanya. Seperti itu. Makanya pasti tidak akan akur biasanya. Biasa dipahami bunda? Siap menggunakan pola asuh yang keras? Siap menggunakan bentakan? Oke. Siap berubah? Siap berubah? Nah, ya. Kalau sudah bunda siap membentak anaknya, ada lagi pola asuh yang kedua, yaitu pola asuh yang kedua yang apa? Ayah bunda, pola asuh yang kedua adalah pola asuh yang lembek, pola asuh yang defensif, atau biasanya kita sebut adalah pola asuh orang tua yang menggunakan over demanding. Benar ya? Lembek, orang tua yang menggunakan over demanding atau orang tua yang penuh dengan kekhawatiran. Begitu lebaynya. Anak menuju naik ke meja, aduh kakak turun bisa. Bunda ya, bukan menggunakan emosi. Kalau yang keras menggunakan emosi, ya bunda ya, kumaha nafsu, betul nggak? Tapi kalau yang lembek dengan kekhawatiran yang lebih, kakak entong kadinya, kadinya power, mama, betul nggak? Saking khawatir, bahkan saking nggak khawatir, kumaha anak cicing satu dengan cara menakut-nakuti. Nggak saya di dia jeung mama, tuh di dia mah aya naon. Ya benar ya? Aya naon tuh di dia di bumi, pantau dikunci. Ketika panca dikunci, anak diam di sini, mama anak apa gitu ya benar ya?
Nah, di sini biasanya ketika anak dikurung karena takut lingkungannya kurang baik, akhirnya si anak tidak mau bermain, berkembang di lingkungan luar. Tong heran, anak akan antisosial, bakal cuek ke orang yang baru. Ya benar ya? Gak mau dekat. Biasanya kalau udah dewasa, dia ke orang yang baru agak judes. Kenapa? Karena baru pertama kali ketemu, tidak see you hello biasanya, karena dari kecil, dari balita tidak tidak diasah sosialnya. Ya benar ya. Jadi ketika anak sedang ingin berkembang di lingkungan luar, bunda harus mendukung, hilangi kekhawatiran yang berlebihan, bahkan ditakut-takuti. Tong heran ketika kita sering menakut-nakuti anak akan tidak berkembang di lingkungan luar, bahkan takut ketika ketemu dengan orang yang baru di lingkungan yang baru. Ya benar ya? Awalnya dari sana. Biasa dipahami bunda? Bahkan di sini bunda tujuan masukin ke sekolah untuk apa? Bunda masukin ke sekolah untuk apa? Sosial. Terus ada lagi katanya tadi pintar ya bunda ya? Kita ganti kata pintar dengan kata cerdas ya bunda ya? Pintar kita ganti dengan kata cerdas. Kalau pintar banyak, pintar bohong, pintar jajan, pintar apa aja banyak. Tapi kalau cerdas ada nggak? Cerdas berbohong? Enggak. Jadi kita patenkan si anak harus cerdas, belajar ke sekolah untuk sosial, untuk kecerdasannya, dan juga untuk apa lagi bunda? Biasanya mandiri, cenanya, bundanya. Untuk anak menjadi mandiri. Nah, yang saya ragu ketika bunda tujuannya anak bunda menjadi mandiri, tapi di rumah ketika anak mau berkembang sendiri selalu dilarang. Mama aku pengen mandi sendiri. Semua bersihnya suku mama. Ya benar ya? Dimandiin nggak? Dimandiin. Makan remehna banyak. Cek mama dia bilang nggak suku mama. Diuapkan nggak? Disuapin. Faktor kebiasaan terus mengulang seperti itu. Anak sampai dia dewasa akan berkembang dengan rasa kemandiriannya yang kurang. Selalu ingin diayomi. Ditambah karena banyaknya kekhawatiran, tapi kemandiriannya selalu diayomi, si anak akan betah di kamar biasanya. Karena HP. Ya benar ya, karena HP. Mau bahkan makan juga akan lupa karena biasanya disodoran. Kata-kata kakak yang makan. Enggak benar ya? Kata-kata kakak yang makan. Kenapa? Karena si kakak biasanya seperti itu. Nah, mau dia bermain di luar gimana? Sulit. Kakak tuh ameng di luar, tuh nulai ameng di luar. Bahkan dibanding-bandingkan, anak akan semakin persaingannya tinggi. Melihat contoh orang yang bunda bandingkan tuh si Irfan mah budakna bager begini-begini. Si anak akan melihat dari posisi negatif dan posisi positif ya bunda ya. Kalau negatifnya si Irfan teh sok jajan we, anak bunda juga akan ikut apa yang Irfan lakukan. Ya bunda ya, bahkan akan berteman dengan baik, namun dengan segi negatifnya. Biasa dipahami bunda? Jadi ada pola asuh yang lembek, ada yang pola asuh yang keras. Kalau yang lembek si anak akan biasanya menjadi tidak mandiri, selalu ingin sama mama. Mama di sini posisinya orang tua atau pembantu. Kalau menggunakan pola asuh yang lembek, pembantu. Mama hoyong eta cai di payunan, hoyong ku mama dicanakeun teh. Canakeun. Iya kasep, betul enggak? Jadi posisi mama di sini sebagai orang tua atau sebagai pembantu. Pembantu. Ya benar ya. Keur mah hese diarahkeun, keur masuk nitahan wa ari mama bade nitah ka murang kali hese, dede pangmeserkeun tarasi aku mama we atuh. Ya benar ya? Nah, dari sana. Biasa dipahami bunda? Ini pola asuh yang keras dan lembek. Ada yang ketiga, pola asuh yang dua arah atau demonstratif. Namun ini jarang digunakan oleh orang tua karena pola asuh dua arah ini selalu berkomunikasi dua arah dengan anaknya. Tidak ada paksaan, selalu berdiskusi. Menghargai cara anak untuk menjelaskan sesuatu. Anak menyampaikan pendapat, mamah dengarkan, mamah dukung. Mau itu pendapatnya kurang baik atau tidak baik.
Mama selalu mendukung. Mama, tadi aku di sekolah lihat kupu-kupu besar. Wah, masa besar warna apa? Nah, itu kan. Itu selalu mengarah ke sana. Ketika ada larangan atau peraturan di pola asuh yang dua arah, Mama selalu menjelaskan awalnya, Mama aku pengen es krim. Yang tadinya nggak boleh. Nah sekarang jangan dulu bilang nggak boleh, tapi Mama jelaskan dulu. Aduh deh, ini cuacanya kurang baik. Namun Mama kan nggak ngizinin nih hari ini. Besok aja ya kalau cuacanya udah bagus. Udah, Mama mau melanggar, si anak mau melanggar nanti makan es krim pun karena awalnya dilarang hari ini aja, nggak seterusnya. Tapi beda hal kalau misalnya nggak boleh, ya berarti seterusnya juga nggak boleh. Ya benar ya. Tapi kalau dijelaskan, kakak belum siap makan sambal di usia sekarang, perutnya belum kuat. Nanti kalau kakak udah kuat, minimal kelas 1 SD silahkan. Tapi kalau penasaran sambal pedas, colekin, letakin. Selesai. Ya benar ya. Mama pedas, kata Mama juga pedas. Ya benar ya. Jadi harus ada penjelasan. Harus ada Kita penjelasan. melarang, tetapi harus ada penjelasan ke anak. Itu ya benar. Dan bedanya tegas dengan emosi beda. Kalau tegas menggunakan intonasi suara yang lemah lembut juga, yang penting peraturannya konsisten sudah cukup. Tapi beda kalau dengan emosi, karena Mama katanya ini tegas dalam menerapkan peraturan tapi menggunakan emosi. Itu biasanya anak akan sulit diatur. Itu bukan ketegasan, tapi kemarahan. Biasanya Mama marah, Mama tidak diberikan uang untuk beli make up. Biasa. Nah, gimana ya? Biasa dipahami Bunda? Oke, ini pola asuh yang dua arah. Pola asuh dua arah sama dengan pola asuh yang dianjurkan oleh Rasulullah, Bunda ya. Pola asuh 7x3. Pernah dengar Bunda? Pola asuh 7x3. Pola asuh 7x3, Bunda 7x3 berapa? 21. Ini final Bunda, ketika anak di usia 21 silahkan bebaskan anak untuk memilih jalannya. Biasanya ada yang sudah nikah, ada yang apa ya Bunda ya. Biarkan dia sendiri yang membangun, kita hanya memberikan arahan. Tapi biasanya untuk sekarang ini anak sudah menikah di usia 21 selalu ada ikut campur. Akhirnya kebanyakan yang tidak yang tidak lama dalam hubungan itu karena ada pihak ketiga, yaitu tadi dari kita sendiri, orang tua, ya Bunda ya. Nah, 7x3 usia 0 sampai 7 tahun. Bunda, anak Bunda di usia berapa sekarang? 5 tahun ya. Ada yang anak Bundanya di sini 40 tahun? Oh enggak, 44 ya. Bapak, anaknya ada yang 3, ada yang 4. Banyak di sini? Ada yang 4, ada yang 6, ada yang 7 pas di perbatasan mau ke sekolah dasar. Ini namanya fase bermain. Ya Bunda ya, fase bermain. Tong heran murang kali aktif, hiperaktif di dia karena memang mejena bermain. Pengen aktif bermain di luar wayahna karena dia fase bermain. Sudah sekolah belum di usia tersebut? Sudah sekolah udah sekolah belum? Sudah ya? Sekolahnya SMP SMA? Tangan kanan. Di sini cara belajarnya apa? Pengenalan Bunda ya. Cara belajarnya dengan cara pengenalan. Ya Bunda ya. Cara pengenalan. Anak Bunda sudah sekolah di sini. Anak yang lain udah bisa baca di usianya. Anak Bunda belum. Posisinya gimana? Bunda ekspresinya. Marah enggak? Menekan enggak? Tuh mulai mah udah bisa maca nih, kamu mancan bisa. Jadi ada yang membandingkan. Anaknya yang lain udah bisa menulis yang rapi, anak Bunda belum bisa, gimana? Marah enggak? Menekan enggak? Menekan enggak? Enggak. Yang lain udah bisa nulis, kok kamu belum bisa nulis? Gitu kan? Belum. Biasanya kalau ada orang tua yang memang seperti itu, anaknya belum bisa baca, tulis dan berhitung, orang tuanya menggunakan emosi karena harus perfect selalu, ya Bunda ya. Saya rasa Bunda, anak Bunda di usia 0 sampai 7 tahun belum bisa baca, tulis dan berhitung, itu wajar-wajar saja. Itu normal, tidak apa-apa. Anak yang lain udah bisa baca, anak Bunda belum, nggak apa-apa.
nanti ada saatnya, ada fasenya. Ya benar ya? Ada fasenya karena anak di usia 0 sampai 7 tahun pengenalan cara belajarnya. Di sekolah TK Bunda ada cara bermain dan belajar enggak? Sambil bernyanyi enggak? Sambil bernyanyi, menyenangkan, nyaman dan tenang. Ya benar ya? Tapi di rumah dengan tenang tidak? Tidak, dengan tekanan adanya, ya benar ya? Akhirnya sama enggak dengan di sekolah pola belajarnya? Enggak. Anak di usia 0 sampai 7 tahun disuruh sholat, ayo Kak sholat, kalau nggak sholat awas sama mama. Sebetulnya ini dia belum siap. Bagusnya gimana? Nggak apa-apa dia nggak mau sholat, amparkan saja dari payunena. Nembe orang sholat. Paling anaknya nanti di pinggir, mama ruku, si anak langsung sujud, betul nggak? Ya. Betul nggak Bunda? Iya, betul. Karena si anak di usia 0 sampai 7 tahun harus diberikan contoh. Ketika mama harus bilang A, ya mama harus melakukan yang A di depan dia. Nggak boleh, mama mah udah, itu berbohong. Karena anak ingin langsung buktinya. Diberikan contoh. Anak di usia 0 sampai 7 tahun diajak sama ayahnya ke masjid. Di masjid ada yang ngelarang. Hayo we jalan-jalan we, lompatan di masjid. Anaknya mau lagi ke masjid enggak? Enggak. Kenapa sekarang banyak yang nggak mau ke masjid? Ya awalnya dari kecil seperti ini. Ada larangan. Dulu kita waktu saya kecil dilarang nggak masuk ke masjid lari-lari? Enggak, bahkan bobok di dalam bedug itu terjadi masalah. Gimana ya? Nyaw-nyaw digedorang we, di hadapan bedug daganeun teh. Nah ini karena usia 0 sampai 7 tahun dia menggunakan otak kanan. Cara menyeimbangkannya biarin belum bisa baca juga nggak apa-apa, jangan ditekan. Tapi kalau ditekan gimana Pak? Dia akan bisa. Cuman waktu bermain di sini akan berkurang. Akan muncul nanti di fase kedua di usia 8 sampai 14 tahun. Di fase akademik. Fase belajar. Ya benar ya? Fase akademik atau fase belajar. Dulu bermainnya kurang, akan muncul di fase kedua. Lihat nggak anak SD sekarang pulang sekolah banyak yang main bukan belajar. Banyak ya? Nah dari sini awalnya dia bermain karena ditekan harus bisa baca, tulis dan berhitung. Dia akan bisa nggak? Akan bisa walaupun tidak sempurna. Namun di sekolah dasar kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD dia akan berprestasi. Cuman 4, 5, 6 dan seterusnya prestasinya akan semakin menurun. Dan nanti titik finalnya si anak ada titik jenuh. Udah tidak mau lagi belajar dan malas. Ya udah ya. Karena kenapa? Karena tujuan Bunda calistung si anak sudah bisa membaca nulis berhitung. Bukan tujuannya kemandirian, bukan tujuannya ke sosial. Kalau pengetahuan itu sebetulnya banyak ya Bunda ya. Bukan calistung saja. Karena di fase akademik di sini dia pola belajarnya penekanan ya Bunda ya. Dan menggunakan otak kiri. Harus capek, harus sesuai real. Ya Bunda ya. Kebanyakan di usia 0 sampai 7 ditekan, ya Bunda ya. Menuju SD usia 8 sampai 14 tahun dibiarkan, bahkan aya peraturan anu tidak sinkron. Itu sholat kayak mama diguyur enggak? Enggak. Bagusnya ketika mama menerapkan sholat mama diguyur, harita kena ge kedah diguyur. Karena dia menggunakan otak kiri harus dengan nyata yang mama ucapkan tersebut. Kelas SD pulang sekolah jam 12, istirahat sampai jam 1 sekolah agama, betul nggak? Sekolah agama. Pulang jam 3 siap-siap sekolah sore ya, ngaji sore. Udah ngaji sore, pulang jam 5 siap-siap ngaji maghrib. Udah ngaji maghrib, pulang isya. Istirahat, makan, ngerjain PR atau belajar, tidur jam 9. Bisa nggak Bunda terapkan seperti ini? Bunda bisa nggak menerapkan seperti ini?